Halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel Bayi Baik. Kali ini aku mau story aja ya, cerita aja. Jadi untuk mengisi channel di jagat media sosial di YouTube, aku mau bahas dan ngobrol sebentar tentang kekuatan daya beli sambil mencermati berbagai fenomena segala macam. Nah, untuk lebih lanjutnya, bantu dulu subscribe dulu channel Bayi Baik biar kamu bisa mendapatkan insight bagaimana cara membangun kekuatan daya beli. Salah satu yang kemudian menjadikan kegelisahan kita di dunia usaha itu adalah bagaimana kita membangun kekuatan finansial. Banyak di antara Anda itu mungkin gaji naik atau gaji nggak naik. Hidup kok secara stagnan. Bahkan kita banyak punya masalah finansial. Siapa yang punya masalah dengan uang? Komen ya. Uang ini kan supply demand-nya pun hari ini menjadi problem. Jadi dalam ekonomi kapitalistik ya, di mana fiat money, uang kertas, ditambah lagi inflasi, kenaikan harga-harga, itu terus menggerus dan membuat kita lemah dalam hidup. Banyak orang yang kesusahan masalah duit ini. Jadi kalau tidak bisa ya mengatasi, ini akan kesusahan. Makanya di sini perlu bagaimana kita mensiasati hidup di sistem kapitalistik ini. Jadi salah satunya kekuatan yang kita bangun adalah kekuatan finansial atau kekuatan ekonomik. Nah, kekuatan ekonomik itu bergantung pada money, pada uang. Sayangnya kita tidak punya hak untuk mencetak duit. Yang bisa kita punya adalah bagaimana hari ini bekerja ataupun berusaha untuk mendapatkan duit. Atau kita memberikan barang atau jasa untuk kita mendapatkan duit di peredaran. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem kapitalistik sekarang, jadi pihak-pihak yang punya kewenangan mencetak duit justru pihak-pihak yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap masalah-masalah ekonomi gitu. Dan ini memang menjadi problem ya di dalam dunia saat ini, baik secara lokal maupun global. Dimana ketika orang itu kepalanya isinya adalah duit, tetapi kalau kita lihat fakta, duit itu kan sangat banyak. Kenapa? Karena duit itu dicetak terus. Cuman yang menjadi masalah itu duit itu melemah karena inflasi. Bayangkan kita misalkan tinggal di Indonesia, kita ngitung aja biaya kenaikan anak sekolah, biaya kenaikan minyak goreng, biaya kenaikan beras, biaya kenaikan listrik, biaya kenaikan BBM, biaya kenaikan kesehatan, dan biaya-biaya lain. Jadi cost itu terlalu tinggi. Bagi saya yang berusaha melihat ini high cost banget tuh kita tinggal di Indonesia. Ini secara ekonomik apa sih yang salah sebetulnya dari semua ini? Bagaimana cara mengatasi semua ini? Satu hal yang harus kita bedakan, yang pertama adalah skill kita untuk mendapatkan duit. Misalkan keahlian editing, keahlian fotografi, keahlian apapun itu skill-skill yang lain. Tapi kita perlu belajar lagi satu hal lagi untuk kita mengelola duit. Hari ini hidup dalam sistem kapitalistik, di mana uang itu segala-galanya. Kepala orang itu isinya duit. Bahkan tidak jarang kemudian pertemanan bertengkar gara-gara utang piutang. Keluarga rusak gara-gara utang piutang. Betapa duit di abad modern ini sangat kemudian menentukan, bahkan bisa bikin orang stres, bahkan bisa bikin orang bunuh diri, saling membunuh, terjadi peperangan. Itu juga karena masalah duit, masalah melemahnya ekonomi karena kekurangan duit. Pertanyaannya, apakah benar kekurangan duit? Kalau kita lihat, duit ini kan setiap hari dicetak, banyak banget. Di Indonesia aja printing money, cetak duit itu tiap hari gitu. Di dunia juga sama. The Fed ya juga sama. Jadi yang masalah tuh apa sih sebenarnya? Karena duit itu tidak punya nilai lagi, yaitu uang kertas, fiat money. Jadi banyak lah kalau kita lihat di dalam YouTube banyak orang-orang yang kemudian membahas ini. Peredaran uang ya, M2 yang begitu banyak, liquidity-nya banyak banget, tapi mereka tidak punya nilai lindung. Makanya kalau kita kembali kepada Islam itu ada sistem dinar dan dirham, emas dan perak. Maka kita tidak heran ketika harga emas dan perak itu melambung begitu tinggi. Ini yang kemudian menjadikan tanda atau gejala di mana sistem keuangan kita itu sedang mengalami distress, tidak kepercayaan lagi kepada uang kertas. Dan ini kalau kita lihat, ini tahun 2025 ya, ini merupakan tanda-tanda dari menuju krisis yang lebih besar. Karena tidak percaya masyarakat kepada sistem. Yang kedua adalah, kenapa juga high cost adalah pajak. Jadi kalau kita lihat, pajak juga dibebankan oleh negara. Bahkan di negara-negara dunia ketiga ya, termasuk Indonesia, pajak itu juga salah satu hal yang membebankan. Padahal kan ironis ya, kita punya kekayaan alam yang melimpah ruah. Kita punya sumber-sumber daya, kita punya sesuatu yang kemudian sangat melimpah seperti tambang, hutan, lautan. Ya itu. Harusnya itu kan bisa membuat masyarakatnya sejahtera kalau pengelolaannya bagus.
Tetapi masalah pengelolaan ini yang pertama adalah masalah politik pengelolaan, di mana semua itu dimiliki oleh negara, bukan menjadi milik umum rakyat. Kalau ini menjadi milik umum, maka ini perlu politik atau policy yang kemudian milik umum. Kalau milik umum nggak boleh dijual, nggak boleh asing mengelola atau pihak swasta mengelola tambang, mengelola hutan. Kalau terjadi seperti ini, yang terjadi kayak banjir di Sumatera ini, karena mereka rusak. Ya, jadi orang-orang kapitalis itu nggak peduli gitu. Ataupun ini tidak bisa dikelola dengan cara sosialis komunis juga nggak bisa. Gitu. Makanya satu-satunya kompatibel ya konsep ini kita bisa dilihat di dalam konsep bagaimana kepemilikan umum itu dikelola oleh negara. Jadi ada kepemilikan umum. Nah ini mekanismenya dalam ekonomi Islam. Nah, jadi kepemilikan dibagi 3, ada kepemilikan umum seperti tambang, padang rumput, hutan, lautan. Ada kepemilikan individu, individu boleh memiliki kekayaan, memiliki pabrik segala macam. Ada kepemilikan negara. Kalau kita lihat di dalam konstitusi kita, Indonesia itu nggak ada kepemilikan umum. Yang ada milik negara. Jadi bumi, air, segala sesuatu yang ada di isinya itu adalah milik negara. Nah, kalau milik negara, negara boleh menjualnya. Misalnya kita lihat tambang Freeport itu kan dimiliki asing karena dijual oleh negara. Morowali misalnya, tambang nikel kan negara yang ngejual. Jadi sebenarnya negara sendiri yang. Nah ini kan masalah politik ya, masalah pengelolaan, masalah policy, masalah kebijakan. Tapi kenapa aku sampai bersuara seperti itu? Karena memang high cost. Di Indonesia kan lucu, katanya kita kaya akan hutan, kaya akan minyak, kaya akan batu bara, kaya akan energi, tetapi harga energi kan mahal, listrik makin mahal, minyak naik terus. Bahkan kaya akan sawit, minyak goreng juga mahal. Seliter berapa? Hampir 20.000 kan. Nah gitu, padahal luar biasa. Harusnya kan murah, 5.000 segala macam. Nah bagaimana tantangan ini yang kemudian bisa diatasi? Kalau negara bisa ngatasin ini, maka yang terjadi ini bisa menciptakan banyak hal berkaitan dengan kekuatan daya beli. Jadi ketika hari ini uang kertas itu semakin menurun, merosot nilainya, karena memang nggak ada underlayingnya, nggak ada jaminannya. Kita lihat misalkan 1 gram emas itu sekarang kan udah di atas 2 jutaan lebih itu. Per kilonya udah hampir di atas 2 miliar lebih. Itu kan bentuknya sama 1 kilo. Jadi kalau Anda punya emas tahun lalu 1 kilo, harga mungkin 1 miliar, sekarang 1 kilo udah 1 miliar. Hampir 100% naiknya. Pertanyaannya, apakah emasnya berubah? Emasnya kan tetap sekilo. Yang berubah nilai turunnya adalah rupiahnya, mata uang kertasnya. Nah inilah yang menjadikan high cost, inflasi. Jadi inflasi itu seperti pencuri di malam hari. Nyolong duit kita, nyolong kekayaan kita. Nah ini kita kerja matematika segala macam, kalau duitnya tetap kertas, tidak bisa. Di video ini aku pengen bahas tentang kekuatan daya beli itu penting banget karena harus ada pelindung nilai dari kekuatan daya beli. Kalau Anda yang suka belajar ekonomi, lah ini tantangan juga ya bagaimana menyelesaikan problem ekonomi. Bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana mengurangi gap kesenjangan, bagaimana dunia usaha bisa tumbuh. Sementara sekarang dunia usaha di Indonesia kan terjadi deindustrialisasi. Jadi industrialisasi itu makin redup. Kenapa? Karena ya kita lihat munculnya UMKM itu kan justru kegagalan negara bertransformasi menciptakan tenaga kerja profesional. Kalau kita lihat di Jepang, itu justru kan lulusan-lulusan ini kan jadi tenaga profesional. Yang hidup itu adalah industrinya. Kalau kita kebanyakan menjadi UMKM, ya karena lapangan kerja menipis, langka. Ini problemnya sebenarnya. Jadi bagaimana melakukan transformasi? Nah, tentu semua itu tidak akan terjadi kalau kita tidak berubah secara pemikiran. Baik pemikiran secara politik ekonomi ataupun pemikiran dalam skala makro dan mikro. Saya ngomong di YouTube ini sebagai dokumentasi aja. Jadi salah satu beban sulit yang dihadapi negara itu adalah hari ini kita sulit membangun kekuatan daya beli. Ya mudah-mudahan cepat membaik ya keadaan ini. Jadi ini sekedar curhatan aja. Orang yang berusaha sangat sulit karena daya belinya lemah. Kenapa daya beli lemah? Karena inflasi, karena uang kertas, karena fiat money. Gitu. Jadi sadari uang yang kita belanjakan itu apakah itu uang? Coba kita pikirkan. Aku baik-baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum.